bayangan hitam itu bergerak tanpa ada penghalang. Kembali ke bangsal tempat pesta pora, perkelahian yang awalnya satu-satu telah berubah menjadi antar kelompok. Mengetahui keadaan yang sudah sangat tak terkendali, Ki Susena berniat masuk untuk melerai, namun dicegah oleh Wirapati. "Biarkan saja, Ki. Biarlah mereka mengukur kemampuan kanuragannya. Tidak boleh terjadi seperti ini, Adi Wirapati. Gusti Senopati pasti akan marah." "Tak apa, Ki. Tadi Kakang Arok berkata begitu. Ini harus dihentikan, Di." Berkata begitu, Ki Susena sambil berdiri dan hendak berjalan. Akan tetapi Wirapati kemudian juga berdiri dan berkata, "Jangan." Seketika darah Ki Susena mengalir sampai ke ubun-ubun yang menimbulkan rasa amarah. Begitu hebatnya amarah dikarenakan jengkel, sehingga terlihat bergetar tubuh Ki Susena saat menyuruh Wirapati agar minggir. "Minggirlah, Wirapati. Jangan sampai aku mendorong tubuhmu hingga terjengkang. Minggirlah." Wirapati tersenyum dan menjawab, "Lakukan, Ki, jika kau mampu. Kebetulan aku juga ingin mencoba kemampuanmu." Mendengar jawaban yang menantang dari Wirapati, tangan Ki Susena langsung terayun menyerang. Serangan yang tiba-tiba itu memang sudah diduga. Wirapati pun menghindar dengan meloncat berputar ke belakang. Penasaran dan marah, Ki Susena mengejar dengan melangkah maju beberapa tombak. Kini mereka berhadapan di tempat yang cukup luas untuk bertempur habis-habisan. Di sisi yang lain lagi, Panji Kuncang menuruti perintah Ken Arok untuk berjaga di gerbang belakang. Melihat Sawung Warak keluar dari lumbung pangan yang memang sedikit gelap, curiga melihat gelagat yang kurang baik dari seseorang, Panji Kuncang berteriak menghentikan langkah Sawung Warak. "Hei, siapa kau? Berhentilah!" Sawung Warak pun terkejut, dan karena itu pun ia merasa kesal. Lalu ia pun menjawab juga membentak tak kalah garang. Setan kecil kau, beraninya berteriak kepada Sawung Warak. Ada apa, setan kecil?" Diperolok-olok dengan kata setan tentu saja membuat Panji Kuncang tersinggung. Ia adalah adik Ken Arok. Ia juga pemimpin begal Gagak Arum yang menggetarkan di lereng Kawi Selatan. Panji Kuncang berjalan mendekati Sawung Warak, dan setelah berdiri berhadapan, ia lalu berkata, "Ternyata kau memang besar, Kisanak. Tapi apakah besar badanmu sama besarnya dengan nyalimu?" Sawung Warak tertawa meremehkan. Lalu ia pun berkata, "Cuih, kau benar-benar menyebalkan. Siapa kau ini? Jika langkah kakimu tak sama dengan langkah kaki ayam kerdil, maka kau pasti dengar Gagak Arum. Itulah aku," jawab Panji Kuncang. "Oh, ternyata hanya rampok kecil," ucap Sawung Warak sambil terus menyerang Panji Kuncang. Serangan kaki yang terayun mengarah ke lambung tak dihindari, akan tetapi Panji Kuncang malah menangkap kaki itu dan lalu mendorongnya ke belakang. Akibatnya Sawung Warak terpelanting jatuh cukup keras. Ini ia baru sadar sedang berhadapan dengan orang tangguh dari lereng Gunung Kawi, pemimpin begal Gagak Arum. Sementara yang terjadi di samping bangsal depan, Wirapati melayani serangan demi serangan yang dilakukan oleh Ki Susena. Tak dapat dianggap enteng walau Ki Susena adalah senapati pengapit yang dulu juga pernah menjadi bawahan Linggaryuda. Akan tetapi ternyata kanuragannya tak di bawah kemampuan Linggaryuda. Karena itulah Wirapati tak ingin cepat-cepat membalas serangan Ki Susena, tapi ia telah berhasil mempermainkannya. Malam yang dinginnya seakan membekukan tulang
sama sekali tak berpengaruh kepada mereka yang sedang bertarung di halaman dalam pendopo Tumapel. Satu tempat yang belum tersentuh kekacauan adalah Puri Prigitan. Dan keadaan ini membuat para prajurit yang berjaga tampak tenang berada di gardunya. Mereka sungguh tak berpikir kalau di sekitar Puri sedang mengintai bahaya besar yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang berwatak baja berdarah dingin. Dan ancaman itu bergerak dengan bebas tanpa ditangkap pandangan siapapun, tanpa didengar oleh pendengaran siapapun juga. Sedangkan yang terancam sama sekali tak khawatir akan keadaan yang kian tak terkendali suasananya. Tetapi sebenarnya lah, aku pun merasa akan terjadi sesuatu. Tunggul Ametung, aku Tumapel itu sesungguhnya telah merasa kejanggalan dan keanehan yang membuat perasaannya menjadi tidak nyaman. Sebagai aku, setidaknya ia juga seorang yang lantip ing panggrahita, landep ing pamawas. Kesaktiannya pun hanya setingkat di bawah Prabu Kertajaya Kadiri. Namun, karena manusia tak luput dari salah, maka aku Tunggul Ametung juga berbuat kesalahan. Kesalahan itu adalah terlalu percaya kepada Ken Arok. Walau ia juga merasakan ada gelagat yang tak wajar antara Ken Arok dan Ken Dedes. Suara gaduh walau terjadi jauh dari Puri Prigitan, aku mendengar dengan jelas bahwa ada suara pertempuran di sana. Maka Tunggul Ametung berniat keluar bilik untuk bertanya kepada para prajurit jaga. Bahkan mungkin ia akan melihat langsung apa yang terjadi. Tetapi tangan halus serta suara lembut Ken Dedes mencegahnya. "Sebaiknya Kang Mas aku jangan keluar bilik. Nimas takut Kang Mas." Aku memandang Ken Dedes. Memang ia melihat rasa ketakutan ada di wajah permaisurinya itu. "Sebentar nih Mas, aku hanya ingin bertanya kepada prajurit jaga Puri Prigitan." "Jangan Kang Mas, biar Ken Arok yang tangani. Kang Mas jangan keluar bilik, bahaya." Melihat kekhawatiran Ken Dedes yang tulus, akhirnya aku mengurungkan niatnya. Ia tetap diam di bilik, menenangkan ketakutan yang dialami oleh Ken Dedes. Namun demikian ia berpikir, seharusnya lah dalam suasana seperti ini Ken Arok memberitahu tentang apa yang terjadi di dalam pendopo. Pemikiran itu tak terucapkan kepada Ken Dedes. Ia tak ingin menambah ketakutannya. Di luar bilik, di dekat lumbung pangan, Panji Kuncang masih mempermainkan sawung warak dengan pukulan-pukulan yang tidak mematikan. Berkali-kali sawung warak berteriak-teriak ketika pukulan Panji Kuncang mengenai tubuhnya. Sementara di samping pendopo, Samba dan Sambu mengajak kelompok prajurit muda Panawijen bergerak menuju Puri Prigitan. Bagaimanapun, rasa tidak senang orang-orang Panawijen terhadap aku masih membekas. Begitu melihat ada kelompok prajurit datang di Puri Prigitan, maka prajurit yang sedang berjaga serentak menghadang sambil berkata, "Hei, berhenti! Kalian kelompok prajurit dari mana? Berani membuat kacau di Prigitan? Ini tempat tinggal Gusti Akuwu. Apa kalian buta?" Sambu dan Samba yang berdiri di depan menjawab lantang, "Dengar kalian, ini prajurit Panawijen yang akan membuat aku malu seperti saat dia mempermalukan orang-orang Panawijen. Minggir!" Tak ada lagi jawaban dari prajurit jaga. Yang terdengar adalah perintah ketua kelompok, "Tahan mereka!" Dan perintah itu dibalas oleh Samba. "Serang!" Sesaat kemudian terdengar suara pertempuran di halaman Puri Prigitan.
Dan keadaan ini dimanfaatkan oleh sesosok bayangan untuk mendekati pintu bilik Akuwu. Bayangan itu terlihat melayang turun dari pohon dan mengendap masuk serambi perikitan. Kemudian ketika semua prajurit jaga terlibat pertempuran, bayangan itu pun berjalan mendekati bilik Akuwu. Di halaman pendopo depan, perkelahian tampak semakin menjadi ambiak awur-awur. Tak pilih kawan, tak pilih lawan. Asal yang paling dekat, itulah yang harus diserang. Walau semua tak menggunakan senjata, tapi sudah banyak di antara mereka yang tergeletak tak sadarkan diri. Sementara Ki Susena, meski telah mengeluarkan seluruh kemampuan kanuragan dan ajiannya, tetap tak mampu mengentangi Wirapati. Namun begitu, Wirapati tak segera melumpuhkan Ki Susena. Dia harus mengalihkan perhatian Ki Susena sesuai perintah Ken Arok. Tetapi lain pula pertempuran Panji Kuncang menghadapi Sawung Warak. Begitu Panji Kuncang mendapat tanda dari Ken Arok berupa siulan, saat itu pula dia ingin mengakhiri permainannya. Diseranglah Sawung Warak secara berangkai dengan pukulan yang mengarah pada titik lemah tubuh. Hingga pukulan yang terakhir membuat Sawung Warak menjerit keras. Dan tubuh Sawung Warak tercengkang membentur tembok benteng. Jatuh, diam tak bergerak. Sawung Warak pun tewas. Panji Kuncang selesai dengan tugasnya. Melewati tengah malam, kericuhan yang terjadi belum juga terhenti. Pertarungan ambiak awur-awur masih berlangsung di semua halaman pendopo. Akuwu Tunggul Ametung masih tetap berada di biliknya, kendati di halaman puri perikitan terjadi juga pertempuran kecil antara prajurit jaga yang hendak mengusir prajurit Panawijen. Di halaman depan pun masih terjadi pertarungan yang tak seimbang antara Ki Susena menghadapi Wirapati. Namun demikian, sudah terjadi lagi Rajapati yang menimpa Sawung Warak. Sawung Warak memang bukan siapa-siapa bagi Tumapel, juga bagi Ken Arok. Ken Arok hanya mengenal ia sebagai berandal yang suka mabuk dan membuat onar di tempat keramaian. Tetapi Sawung Warak bersahabat erat dengan Kebo Ijo. Itulah alasannya ia ditugasi Arok membuat Kebo Ijo tak berdaya. Tetapi kini ia tewas di tangan Panji Kuncang atas perintah Ken Arok juga. Sebab jika tidak, ia bisa berbicara untuk membebaskan Kebo Ijo dari perangkap Ken Arok. Suasana di halaman perikitan kian gaduh. Teriakan-teriakan keras terdengar dari mereka yang bertempur. Bayangan hitam telah berdiri di depan pintu bilik Tunggul Ametung. Bayangan hitam telah menghunus pusaka keris dan segera akan mengetuk pintu bilik. Tetapi tidak jadi dilakukan. Ia menengok di sekitar serambi, meyakinkan diri kalau keadaan aman karena tidak ada yang melihat ia menyusup. Dan pula ia harus mempersiapkan diri dengan baik dan cermat. Ia harus berhasil memusnahkan sasarannya dengan satu serangan yang mematikan. Sebab jika tidak, bahaya itu kemungkinan bisa berbalik bagi dirinya sendiri. Karena bila sasaran lolos dan melakukan perlawanan, bayangan itu pun belum pasti memenangkan pertarungannya. Sebab bagaimanapun, Akuwu juga bukan orang sembarangan dalam olah kanuragan. Akuwu dikenal salah satu tokoh sakti di wewengkon Tumapel sampai Kadiri. Dia juga memiliki kesaktian ilmu kebal yang sulit dicari tandingannya. Hampir setara dengan Prabu Kertajaya dari Kadiri. Karena itu, ia harus hati-hati. Bayangan itu menjulurkan tangan mengetuk pintu bilik. Tetapi tak terdengar suaranya memanggil Akuwu.
karena panggilan dilakukan dengan ajian Sabta Pameling. Ia menggunakan ajian itu agar suaranya tak didengar dan dikenali oleh para prajurit yang berada di sekitar puri. "Keluarlah Gusti Akuwu, keadaan sudah pulih." Akuwu Tunggulametung sangat mengenali suara tersebut. Maka ia pun menjawab tanpa ragu-ragu, "Baiklah, tunggu sebentar." Begitu mendengar jawaban Akuwu, tampak bayangan tersebut ia menyiapkan diri dalam posisi menyerang. Sementara di dalam bilik, Kendedes yang melihat Akuwu bersiap untuk keluar tetap berusaha mencegah. Namun hal itu diabaikan oleh Akuwu. Apapun yang terjadi di pendopo ini, sebagai Akuwu penguasa Tumapel, ia harus tahu. Dan sesaat kemudian kaki sang Akuwu melangkah menuju pintu bilik. Sementara yang terjadi di halaman pendopo depan, Panji Kuncang tiba-tiba menghentikan pukulan Wirapati sambil berkata pelan sekali, "Kakang Arok ingin agar Ki Susena tetap dalam keadaan sadar dan tak terluka. Aku disuruh seakan membantu Ki Susena dan bertempur melawanmu, teman." Wirapati diam, tetapi ia mengerti dan faham apa yang dimaksudkan oleh Panji Kuncang. Ia pun berkata lirih, "Marilah kita berlatih." Keduanya kemudian bertempur seperti bersungguh-sungguh. Kembali ke dalam bilik puri perikitan, kaki Akuwu melangkah pelan menuju pintu. Tidak jauh di belakangnya tampak Kendedes mengikuti. Sampai kemudian tangan Akuwu menyentuh dan membuka pintu bilik. Dan begitu pintu terbuka, berkelebat satu tangan yang menggenggam sebuah keris pusaka menjulur cepat menusuk ulu hati. Sang Akuwu sampai terkejut, tapi tak mampu menghindar. Dan keris itu pun telah menancap. Akuwu hanya bersuara, lalu tubuh itu pun terjatuh terhuyung-huyung. Kendedes sebagai terkesiap. Sejenak ia pun tertegun. Baru setelah hilang rasa kagetnya, ia pun berteriak meminta tolong. Dalam pekatnya malam, bayangan itu meloncat lenyap di telan gelap. Para prajurit yang tadi bertempur seketika berhenti mendengar cerita Kendedes yang meminta tolong. Lalu bersama-sama mereka pun berlari menuju Serambi Puri. Alangkah terkejut mereka semua melihat Akuwu telah terbaring tewas dengan keris masih menancap di ulu hati. Tak lama datanglah Kenarok bersama Ki Susena, Wirapati, dan Panji Kuncang. Tak ada suara, semua sepi dan beku. Yang terdengar hanya isak tangis Kendedes dan para dayang. Kenarok pun kemudian mengangkat jasad Akuwu untuk diletakkan pada pembaringan. Kendedes pun bersimpuh di samping jasad Akuwu Tunggulametung sambil menangis lirih. Berita terbunuhnya Akuwu seketika menghentikan keributan yang ada. Tak kuasa menahan duka, beberapa prajurit terduduk dengan wajah tertunduk lesu. Sebagian lain berjalan menuju perikitan, melihat apa yang telah terjadi. Sesaat kemudian, Kenarok berucap memecah suasana, "Ki Susena, simpan pusaka ini. Besok pagi kita cari tahu pemiliknya." "Sendika Ki Senopati, Dimas Wirapati, dan Adi Panji, jaga tempat penyimpanannya dengan rapat. Jangan sampai kita kehilangan bukti." "Baik, Kakang." "Para dayang, kalian bakarlah dupa wangi sebanyak mungkin." "Inggih Gusti Senopati." "Dan kalian para prajurit, bersihkan sisa pesta kalian. Yang lain, kumpulkan kayu bakar untuk perabuan." Demikianlah
Enarok memberikan perintah kepada semua orang dengan kata pelan tapi tegas. Sedangkan kepada Kendedes, ia pun berkata lirih lembut, "Maafkan kami Gusti Putri, sungguh kami tak menduga sama sekali akan terjadi seperti ini. Maafkan kami." Lama Kendedes diam tak menjawab. Tapi kemudian ia justru bertanya kepada Ken Arok, "Kamu kemana saja, Arok? Sehingga teledor menjaga kami." Arok sedikit bingung dengan pertanyaan Kendedes. Sampai akhirnya ia menemukan satu alasan. "Maaf Gusti Putri, di luar kacau sekali. Saya berusaha menenangkan keadaan. Tapi di Puri Pergitan ini, saya sudah tempatkan banyak prajurit Gusti Putri." Keesokan harinya, kabar tentang terbunuhnya Aku Tumapel menyebar sampai ke desa seluruh wewengkonnya. Bahkan sampai kepada para Brahmana yang ada di gunung-gunung. Semua orang di pasar dan kedai pun tampak ramai memperbincangkan hal itu. Berbagai pendapat terlontar dari orang-orang yang sedang berkumpul tersebut. Tetapi yang jelas, suasana di Tumapel diliputi oleh rasa duka. Terlebih lagi yang ada di dalam pendopo agung Tumapel. Kendedes yang masih bersimpuh dekat jasad Aku tak henti-hentinya mengusap air matanya. Sedang di balai paseban pendopo telah berkumpul para nayaka dan punggawa praja, tetua prajurit dan senopati-senopati pengapit, juga para Brahmana. Dari semua yang hadir di pendopo sangat berharap agar Senopati Agung segera bisa menangkap dan mempidana si pembunuh Aku Tunggul Ametung. Setelah cukup lama keadaan pendopo terasa sepi dan bersedih, Enarok lalu membuka percakapan. "Hari ini Tumapel diliputi kabut hitam yang membuat kita semua seakan tak mampu berjalan. Sesembahan kita, Gusti Aku Tunggul Ametung, menjadi bebanten dari suatu keinginan jahat seseorang yang sangat ingin duduk di puncak kekuasaan. Sungguh tak terfikir oleh siapapun. Ternyata di Tumapel ini ada persekongkolan yang bermaksud meruntuhkan Gusti Akuwu. Bukti dari semua itu telah terbuka dengan tewasnya Warangkadalam Linggaryuda oleh orang suruhannya sendiri. Dan semalam saat Tumapel mempersiapkan diri gayuh Kamukten yang lebih tinggi, seseorang yang mungkin juga sekelompok dari Linggaryuda menyusup dan menewaskan sesembahan kita. Kita para prajurit menemukan bukti sebuah senjata pusaka yang berwujud keris, yang sekarang kita sedang mencari pemilik keris tersebut." Ken Arok berhenti dengan bicara panjangnya. Ia menatap wajah mereka yang hadir. Melihat reaksi yang timbul dari kata-kata yang diucapkannya, sesaat kemudian Ken Arok menunjukkan sebuah keris kepada para nayaka, punggawa, dan senopati pengapit yang hadir. Dan terkejutlah semuanya. Sebab mereka, apalagi para prajurit, betul-betul mengetahui dan memastikan jika keris itu adalah pusaka yang sering dibawa oleh Ki Kepuijo, tetua prajurit Tapelwates Tumapel. Maka secara hampir bersamaan mereka berucap, "Itu keris milik Kepuijo." Yang lain juga berkata, "Benar, Ki Kepuijo lah yang punya." Sambil berucap dan berkata, pandangan mereka pun sibuk mencari keberadaan Kepuijo. "Mana orangnya? Iya, di mana dia?" Ken Arok menenangkan keadaan dengan berkata, "Kisanak semua, tenanglah. Walaupun kita semua tahu betul bahwa keris ini adalah milik Kepuijo, tetapi kita tidak boleh mengatakan, apalagi menuduh Ki Kepuijo sebagai pelakunya. Bisa saja keris itu dipakai oleh orang lain,
meskipun kemungkinan itu sangatlah kecil. Tetapi yang saya juga heran, di mana Kakang Kebo Ijo sekarang? Lalu perkataan Ken Arok ditanggapi oleh banyak orang. Cari Kebo Ijo sampai sekarang hingga ketemu. Sabarlah kalian para prajurit, itu pasti akan dilakukan. Sekarang saya ceritakan. Menurut keterangan Gusti Putri Kendedes, pelaku yang masuk di puri hingga bilik adalah orang dengan memakai pakaian serba hitam dan topeng yang melekat menutupi wajahnya. Belum sempat berkata lagi, Ken Arok dan yang hadir menoleh dan melihat beberapa prajurit berjalan menuju pendopo sambil menggiring seorang yang tangannya terikat welat. Salah satu dari prajurit itu maju mendekat Ken Arok dan lalu berkata, "Maaf Gusti Senopati, orang ini kami temukan tertidur di dalam lumbung pangan. Bawalah maju ke depan," perintah Ken Arok kepada para prajurit. Dan setelah berada dekat dengannya, Ken Arok berkata lagi, "Bukalah topeng penutup wajahnya." Perintah itu pun lalu dilakukan. Para prajurit membuka topeng dari orang yang mengenakan pakaian serba hitam tersebut. Begitu penutup wajahnya terlepas, semua orang semakin terkejut. Ternyata orang itu adalah Kebo Ijo. Terdengar suara-suara prajurit, "Itu Kebo Ijo, pembunuh Gusti Akuwu." Yang terjadi berikutnya adalah kemarahan yang amat sangat dari para punggawa dan para prajurit. Lalu sebagian mereka maju mendekati Kebo Ijo, hendak menghajarnya beramai-ramai. Namun niat itu terhenti seketika manakala Ken Arok berkata, "Tetaplah kalian di tempat, jangan ada yang berani menyentuh sebelum aku selesai meminta keterangan dari dia." Sontak semua kembali terdiam, patuh kepada Ken Arok. Sementara Kebo Ijo rupanya belum sadar dengan apa yang terjadi. Tubuhnya masih terlihat lemah. Ingatannya juga masih hilang akibat pengaruh arak yang diminum terlalu banyak. Karena itulah ia seperti tak menghiraukan dengan keadaan sekitarnya. Tetapi sikap yang demikian justru dianggap menyepelekan oleh para prajurit dan punggawa Tumapel. Dengan geram mereka berteriak, "Hukum Kebo Ijo dengan pidana mati! Gantung dia!" Ken Arok melambai-lambaikan tangan meminta prajurit untuk tenang. Setelah itu, Ken Arok seakan berbicara kepada Kebo Ijo. "Kakang Kebo Ijo, kami sama sekali tak menduga akan terjadi peristiwa seperti ini. Tapi kenyataan tak bisa lagi dipungkiri bahwa Kakang telah bersekongkol dengan Warangka Dalem Ki Linggaryuda untuk meruntuhkan Tumapel. Dan yang sekarang Kakang lakukan adalah pelampiasan dendam karena Linggaryuda telah tewas beberapa hari yang lalu. Kami tahu Kakang adalah sahabat baiknya. Namun seharusnya Kakang tidak bertindak seperti ini." Kebo Ijo yang masih belum sadar betul sama sekali tak mendengar kata-kata Ken Arok. Dan itu juga difahami oleh Ken Arok sebagai orang yang dulu juga dikenal sebagai peminum dan pemabuk berat. Karena itu, Ken Arok melanjutkan berkata, walaupun tak tertanggapi, sebab Arok tak butuh tanggapan Kebo Ijo. Ia berkata hanya untuk meyakinkan kepada semua orang yang ada di pendopo. "Maaf Kakang, secara pribadi aku dan para punggawa ingin sekali menolong Kakang. Tapi naluri prajurit kami tak terima, dan kami pun akan mempidana Kakang dengan hukuman yang pantas bagi seorang prajurit yang berkhianat.